yang ada di Polsek mana aja ya? Kasus apa aja yang sering terjadi kan itu? Dan dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Kalau yang saya tahu, kasus berdapat aja kurang lebih 15 kasus. Terus yang pertama kasus pencurian, kedua kasus penipuan, terus penganiayaan, KDRT, tawuran pelajar, kecelakaan lalu lintas, open BO, chat, narkoba. Oh, saat ini penggelapan tuh, udah ada belum penggelapan? Nah, terus masalah kasus pencurian, bagaimana cara penanganannya ya? Pada dasarnya kalau ada kasus pencurian itu ditangani ya, dan dicari siapa pelakunya. Ya, atas apa polisi menangani kasus tersebut? Adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan. Kasus tersebut tetap ditangani sampai kalau ada pelakunya, ada barang buktinya, sampai sidang pengadilan. Pencurian terbagi 3: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Pencurian biasa itu seseorang mengambil barang milik orang lain dengan cara tidak merusak. Pelakunya cuma 1 orang. Pencurian dengan pemberatan, pelakunya lebih dari 1 orang, bisa 1 orang, tapi dia dengan cara merusak. Mana cara merusaknya? Misalnya membobol kunci kontak sepeda motor, kan? Merusak kan? Pencurian dengan kekerasan, sebelum orang tersebut mengambil barang, dia ada ancaman. Ya, ada ancaman terlebih dahulu. Umat di sana ini di jalan ketemu sekelompok pelaku atau 1 atau 2 orang pelaku. Pelaku itu ngancam, serahin HP kamu, kalau nggak saya serahin, kamu saya bacok. Ya nggak? Ancaman, kekerasan dari mulutnya sudah terjadi kan? Lisan bertahan, akhirnya terjadi dibacok. Pencurian dengan kekerasan. Kasus pencurian itu terjadi Ya, wilayah hukum barat aja lah. Tergantung TKP-nya di mana, kita kan nggak tahu. Ya, wilayah hukum aja bisa terjadi di Kaliasin, bisa terjadi di Sentiong, bisa jadi di Saka, di mana aja. Penipuan. Cewek ini yang sampai tipu dengan rayuan-rayuan, dia nggak. Orang menipu itu dapat dengan rangkaian. Rangkaiannya apa? Ya, rangkaian kata-kata palsu, omong-omong palsu, sehingga si korbannya itu tergiur dengan omong-omongan tersebut. Ini kan jangan terlalu muluk, beli apa? Abang nanti beliin HP gini-gini. Adalah adik sayang sama abang, akhirnya terayu pasrah lah si korban tersebut karena kata-kata manis. Ya nggak? Diserahkanlah semuanya. Tahu tinggalin, perutnya besar. Bisa aja penipuan tenaga kerja. Ya nggak? Oh, ada lowongan ya pabriknya nggak ada, dipindahin aja. KTP apa tuh, lamaran kerja dan plus uangnya masukin ke mana? Pabrik itu juga nggak ada, itu kan? Penganiayaan bisa dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang, ya. Contohnya si Iksan sama ini siapa nih? Habibi Umairah. Si Habibi megang, si Iksan jubit penganiayaan. Tapi itu beda pasal. Kenapa beda pasalnya? Tadi pelaku lebih dari 1 orang. Timbulnya kemana? Bahasanya masuknya ke pengeroyokan, keroyok. Gitu. Nah, kalau penganiayaan, jangan lakuin seorang diri, siksa aja. Bikin ikut-ikutan. Penganiayaan itu banyak, bisa menyebabkan orang lain luka, orang lain meninggal dunia, atau dianiaya. Ya. Terutama banyaklah. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sebab faktornya itu.
faktornya pertama dari bank keliling, iya enggak? Kan bapaknya nyari uang dikasih, tahu-tahu ibunya menutupi atau pinjam uang, akhirnya untuk buat jajan anaknya atau istrinya untuk bayar utang bank keliling, ya kan? Penganiayaan itu kalian itu karena dalam rumah tangga itu banyak sekali faktornya, terutama banyak faktor ekonomi, biaya hidup, ya kan? Terjadi bisa aja dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya, bisa aja terhadap oleh istrinya terhadap suaminya. Namanya juga penganiayaan, macam-macam itu. Yang dia ya bisa istrinya, bisa anaknya, bisa pembantunya, bisa ibunya, bisa ibu mertuanya, bisa bapaknya, ya. Itu tergantung daripada apa yang kategori penganiayaan itu. Kategorikan itu terhadap dalam rumah tangga itu orang yang ada di situ. Oh, bukan cuma suami istri doang. Bukan. Penganiayaan itu banyak. Ya. Orang yang ikut dengan kita maksudnya. Selain dijerat dengan undang-undang KDRT, bisa dijerat dengan undang-undang hukum pidana. Masih double tuh hukumannya. Tawuran pelajar. Tawuran pelajar itu kamu yang lakuin, bukan saya nggak lakuin. Nah, tawuran pelajar itu imbasnya akan kemana-mana. Satu ke Bensos, ya nggak? SMA 30 muridnya melakukan tawuran di jalanan. Nah, sekarang nih, dan contohnya itu 2 sekolah bangkrut tuh, gara-gara tawuran terus. Dikontek apa kok? Ada ini kan? Membawa imbas kemana-mana, ya. Untuk masyarakat umum bisa akibat ada tawuran, jalanan jadi macet, ya nggak? Akibat kena tawuran, si Iksan rambutnya habis, kena pedang, kan itu, ya kan? Bacok, bisa luka, bisa kan mati, ya. Terus cara menanganinya ya tergantung daripada kasus tersebut. Kalau kasusnya terjadi suatu yang luka, jadi proses kalau tangkap pelakunya sesuai hukum. Wah, akhirnya masih di bawah umur, bisa ada penjaranya anak-anak nakal. Itu tawuran ibaratnya kemana-mana. Kecelakaan. Nah, kecelakaan lintas. Ini bisa dikategorikan musibah dan bisa dikategorikan tidak musibah. Kalau ada yang benar-benar caranya ingin nabrak, ya nggak, dendam saja kan. Yang kebanyakan rata-rata itu musibah. Kenapa musibah? Karena kita kan tidak tahu bahwa pada hari itu kita akan mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalau kita akan tahu bahwa hari itu kita akan mengalami kecelakaan lalu lintas, kita tidur aja di rumah, hanya kategorikannya musibah. Itu pun tergantung daripada kecelakaan tersebut, bobot kecelakaannya. Kalau yang dulu kita dengar di mobil itu anak sekolah pada mati, karena itu kecelakaan supirnya. Jadi dia dari mana? Dari remnya blong atau gimana? Berarti karena lalai. Karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Karena lalainya mengakibatkan orang lain luka. Ya enggak? Nah, ini kan si supirnya itu yang jadi tersangka. Kayak gitu. Ya, kita lihat. Dan juga bisa ada 3 kategori kecelakaan itu. Satu, kategorinya kecelakaan mengakibatkan luka ringan, luka tapi ringan, ya, 33L. Terus 33M, apa itu M? Materi. Cuma mobilnya rusak, mobilnya rusak, ya enggak? Itu bisa dimusyawarahkan kan? Kalau mereka mau. Kalau nggak mau, dan sebenarnya kasus itu semuanya harus di ujungnya di pengadilan, tapi kan kita ada kebijakan. Ya, ada kebijakan, ada musyawarah segala macam kan. Sebenarnya kasusnya selesai harus di pengadilan. Tapi apakah sanggup polisinya, jaksanya, hakimnya, ya kan? Banyak itu tergantung. Terus akibat
lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Saya sebutnya 3 kali. Lalainya menyebabkan kematian. Open BO ini siapa ini mesennya siapa nih? Wah, di fotonya mah ini siapa ya? Cantik yang silakan. Tahu pas samperin, waduh, saya rugi nih, saya udah transfer pas tahu dapat didatangin job, kan? Masuk open BO. Open BO itu ya bisa merusak rumah tangga orang, ya kan? Bisa merusak kesehatan, ya kan? Gimana nih open BO terjadinya? Rumah kontrakan, ya kan? Digerebek warga, ribut, jadi masalah nggak? Ada ya sering situ karena faktor ekonomi akhirnya jual diri ya. Makanya ekonomi ini yang harus ekonomi dan iman ya. Terus itu open BO WeChat itu sama kabar ada ya. Pernah dengar kan? Itu kasusnya bisa juga dioper alihkan kepada pihak kecamatan kalau dicat itu. Nah, itu adalah kata dulu pelacur, pekerja seks komersil. Gitu. Itu akan jadi masalah kalau lingkungan tidak diusir ke malah dia bisa disebut kategori apa itu pembiara. Kalau digerebek kan ditelanjang. Penggelapan ini contohnya ya, Ero ini seorang pengusaha, terus memiliki anak buah. Kata Ero ini, barang ini kamu kirim. Ini digaji nih, Iksan ini digaji sama Ero, kirim. Tapi Mas Iksan nggak nyampe ke si Habibie barang tersebut. Berarti barang puluh digelapan sama Iksan, karena Iksannya sudah digaji, kecuali Iksannya belum digaji, cuma dikasih jasa, upirlah dia. Truk tahu dijual. Itu maksudnya beda lagi kasusnya pencurian. Karena udah ada anak buah, ya kan? Sudah digaji, dikasih kekuasaan untuk mengantarkan dan memproses barang tersebut. Akhirnya barang nggak ada, uang nggak ada, kabur lagi siksaannya, kan bingung. Itu penggelapan bisa penggelapan dalam jabatan, karena ada jabatannya, bisa penggelapan biasa. Biasanya kalau penggelapan biasa ini begini, ada rangkaiannya, orang itu ditipu, duitnya diambil, nggak jelas, jadi sebutnya penipuan dan penggelapan. Oke, sudah paham? Ya, ini narkoba, ya, banyak sekali modelnya narkoba itu. Jadi narkoba ini judulnya penyalahgunaan, disalahgunakan. Dapat Ero disuruh masak, ya udah pakai air masakan tersebut, tapi sama Ero nggak dikasih air, malah dikasihnya oli. Salah gunakan, ya, itu masak nasi pakai air pakai oli, kan nggak beres tuh kan. Nah gitu, jadi penyalahgunaan. Apakah narkoba itu bisa digunakan? Boleh digunakan, boleh. Khusus orang-orang tertentu, orang-orang ketergantungan. Kalau dia nggak menggunakan narkoba, dia hidupnya terancam meninggal. Makanya ada rekom dari dokter ketergantungan, harus ada surat. Narkoba itu untuk apa lagi? Untuk kesehatan. Gimana digunakannya? Untuk apa? Ero punya suami, terus
mau melahirkan normal atau sesar. Ya, kalau normal nggak perlu narkoba. Ya, kalau sesar perlu narkoba, perlu narkotika dan obat, ya kan? Obat itu obat apa? Itu obat bius. Coba kalau jadi sobek dari bius, gimana? Obat karena silet aja kita sakit, apalagi situ kan? Nah, makanya narkoba itu penggunaannya sebenarnya untuk seperti orang yang mau dioperasi, dibius dulu, ya kan? Buat diolah dulu, ini kan salah gunakan, salah guna ini, malah keberes. Itu orang anak tadi yang Iya, karena namanya juga kan jaringan, digunakannya yang salah, gitu kan? Di undang-undangnya penyalahgunaan. masih dan semua kasus. Wah, itu tadi itu saya bilang tergantung bobot kasus. Ya tergantung. Semua kasus itu harusnya, ya kasus misalnya kasus pencurian, ya itu kan ancaman hukumannya dari 5 tahun. Itu terus jadi proses. Dari mana prosesnya? Dari kepolisian, dari kejaksaan, nanti biasanya disidangkan dengan jaksa penuntut, hakimnya memutuskan yang dihadirkan tersangka, saksi, barang bukti di persidangan tersebut. Nah, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang memutuskan bisa hakim, bisa aja dihukum 10 bulan, bisa aja dihukum 2 tahun, bisa aja lebih daripada 5 tahun. Itu tergantung daripada bobot kasus tersebut. Korban nih, pengguna, pengedar, bosnya, itu kan beda bandar. Bandar kan, itu kan beda-beda kan? Ya. Kalau pengguna mungkin aja bisa direhab. Ya. Kalau pengedar, dia mengedarkan, bisa aja hukumannya seumur hidup. Ya kan? Kalau bosnya pemilik, ya, lebih besar, sebenarnya miliknya banyak, berapa kilo, itu bisa dihukum mati. Apa itu hukuman mati dan hukuman seumur hidup? Nah, artinya di Dadu pada saat melakukan tindak pidana usianya 20 tahun, maka dia dihukumnya hukum seumur hidup, maka dia dihukum lagi selama 20 tahun. Pas keluar dia udah 40 tahun kan gitu. Kalau hukuman mati, hukuman yang dilakukan dengan eksekusi mati, bisa ditembak mati, tergantung permintaan daripada si pelaku tersebut. Saya tembak aja bisa disetrum, bisa digantung, itu namanya eksekusi mati. Rata-rata ditembak mati kan. Lalu dari beberapa item tersebut yang cuma ringan, sakitnya cuma ditembak mati, daripada digantung, disuntik, disetrum, macam-macam. Iya, kan banyak tuh yang pengedar-pengedar kepada eksekusi mati. Ya, oke, ya itu cukup. Oke, terima kasih ya banyak.